Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Mahdi dari jurusan Teknik Informatika akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan database untuk invoice pada faktur seperti ini. Jadi ada beberapa tahapan yang akan saya jelaskan, mulai dari tahapan normalisasi, kemudian pembuatan model ERD dan juga physical database. Setelah itu baru nanti diimplementasikan ke dalam SQL command line. Silakan simak videonya teman-teman ya. Pada setiap tahapan kita akan mulai dari tahapan yang pertama, itu pembuatan normalisasi database. Kita buka Excel. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa tabel. Untuk langkah yang pertama kita buat normalisasi yang pertama. Normalisasi yang pertama ini kita buat dulu nama-nama kolomnya ya. Jadi di sini ada kolom yang mempunyai single value dan juga yang multi value. Untuk yang kolom multi value ini kita asumsikan dengan warna merah supaya kita lebih mengerti dan kita dapat membedakan mana yang single value dan multi value. Untuk kolom yang memiliki single value ini akan kita buatkan ke tabel yang baru. Kita buat namanya tabel client. Nah, ini kolom yang memiliki single value. Total. Oke. Berikutnya untuk yang kolom yang multi value ini kita buat ke tabel yang baru dengan nama tabel barang. Untuk normalisasi satunya sudah jadi ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan buat pemodelannya di SQL Modeler, yaitu pembuatan ERD. Nah, di sini sudah saya siapkan aplikasi SQL Data Modeler. Kita buat new design. Nah, tadi nama tabelnya adalah client. Atributnya tadi ada client number. Client number ini dia primary UID ya. Jadi istilahnya ini kayak ID gitulah. Kemudian client name. Client name ini wajib. Maka itu kita buatkan dia mandatory. Setelah itu ada client phone. Client phone mandatory juga. Client address mandatory. Setelah itu ada invoice number. Ini masih mandatory ya, karena masih normalisasi satu. Invoice date mandatory. Setelah itu due date, tanggal jatuh tempo. Yang terakhir total mandatory. Oh ya, untuk invoice date ini tidak perlu mandatory ya, karena dia mungkin opsional, tergantung hari apakah, tanggal berapa. Kalau total ini nanti berapa total dari harga belanja. Ini tidak dimandatori. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang mandatory di sini yaitu client number, client name, client phone, address, sama invoice number. Setelah itu kita buat tabel barang. Atributnya ada kode barang. Atributnya ada kode barang. Ini dibuat mandatory karena ini wajib. Selanjutnya produk mandatory juga. Deskripsi ya, kalau di nama tabelnya. Ini baru pemodelannya. Nanti setelah kita buatkan ke physical database, kita ubah-ubah jadi lebih mudah caranya. KTY ini maksudnya quantity. Quantity ini tidak wajib karena dia opsional.
Mungkin bisa lebih banyak ataupun seberapa gitu barang belanjaannya ya. Kemudian price. Price ini adalah harga dari suatu barang. Jadi ini mandatory. Kemudian diskon ini opsional. Tergantung kalau misalkan nanti ada diskon ya. Kalau nggak ada diskon ya nggak ada. Nah ini tax. Lalu amount, jumlah keseluruhan. Jadi atribut yang mandatori yaitu kode barang, produk, deskripsi, dan juga price, harga. Satu klien ini dia bisa ke banyak barang. Jadi kita buat di sini one to many. Kliennya ini bisa opsional. Bisa jadi ya. Tapi belum. Untuk sementara ini nggak usah di opsional dulu. Nggak usah dicentang. Jadi biasa saja. Ini baru pemodelan. Nah, setelah itu nanti di screenshotkan ke Excel. Baik, ini pemodelan ERD-nya sudah dibuat ya. Untuk langkah selanjutnya adalah normalisasi kedua. Normalisasi kedua ini adalah atribut yang memiliki misalkan kolom ID ataupun invoice number ini akan kita jadikan dia primary key. Tabel client ini kita jadikan dia dua tabel. Kita bagi lagi. Untuk tabel client, kolomnya ada client number, claim name, claim phone, dan client address. Nah, ini adalah yang invoice number ini kemungkinan bisa jadi primary key. Kita buatkan ke dalam tabel baru lagi. Nama tabelnya invoice. Setelah itu kode barang yang berhubungan dengan UID, kode barang, produk, deskripsi, sama price kita pisahkan lagi. Kita buat ke dalam tabel yang baru. Price juga ya. Nah, yang tersisa di sini yaitu quantity ya, kuantitas, discount, tax, amount. Atribut ini tidak memiliki UID ya. Jadi ini kita buat ke dalam tabel baru lagi dengan nama tabel kuantitas. Baik, ini sudah ada 4 tabel ya. Untuk normalisasi yang kedua ini, tabel kuantitas ini tidak ada kolom yang memiliki UID. Baik, setelah itu kita buat pemodelannya di ERD menggunakan SQL Modeler. Nah, yang pertama kita buat tabel klien. Sementara kita belum diisi, itu udah buat dulu kok tabel saja ya. Invoice, kemudian barang. Satu lagi kuantitas. Oke, ini sudah ada 4 tabel ya. Kita buat dulu jalur one to many terlebih dahulu sebelum kita isi atributnya. Jadi klien ini ke invoice. Satu klien bisa beberapa invoice. Jadi di sini kita buat one to many. Client one, invoice-nya many.
Yang invoice-nya bisa opsional ya. Oke, ini sudah jadi ya. Setelah itu dari invoice ke barang, satu invoice bisa banyak-banyak barang. Jadi one to many. Kalau yang invoice ini dia opsional. Kemudian dari barang ke kuantitas, barang ini sudah pasti banyak ya. Kuantitas juga banyak. Maka dari itu, oh ya, kuantitas ini opsional, jadi dia tergantung berapa banyak yang dibeli dari satu barang. Misalkan satu barang ya bisa beli dua buah. Oke, jadi seperti ini ya, hasil dari one to many, many to many. Selanjutnya kita ke normalisasi yang ketiga. Nah, tadi kita sudah dapatkan kolom yang tidak mempunyai hubungan dengan UID ya. Kita tambahkan dulu, misalkan dia ID barang. ID barang misalnya. ID barang 101, 102, 103. Setelah itu kita isikan atribut-atributnya. Tadi klien memiliki atribut client number. Client number kita buat primary UID. Setelah itu client name kita buat mandatory. Client phone kita buat mandatory. Dan juga client address. Client address ini kita buat mandatory. Baik, ini dari tabel client. Selanjutnya invoice. Atributnya ada kode. Kode kita buat primary UID. Maaf, kita buat invoice number terlebih dahulu, kemudian primary key ya. Selanjutnya invoice date tidak wajib, kemudian due date tidak wajib juga, total tidak wajib. Selanjutnya atribut barang, ada kode barang, kita buat primary UID, kemudian produk kita buat mandatory, dash kita buat mandatory, kemudian price kita buat mandatory, kemudian kuantitas kita buat tabelnya ada kode primary UID, setelah itu KTY quantity tidak wajib, kemudian ada diskon disingkat dis, kemudian ada teks, dan juga ada amount total keseluruhan harga tapi dalam satu barang ya. Baiklah, ini sudah jadi ya pemodelan ERD-nya. Baiklah, pemodelan ERD-nya sudah jadi. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita implementasikan dia ke dalam physical database. Kita buat lagi di SQL modeler. Nah, di physical database ini kita akan membuatkan tipe data untuk setiap kolom-kolomnya.
Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada tabel client. Nah, tadi client number ya. Client number ini kita bisa ibaratkan dengan ID saja kita buat biar lebih singkat dan mudah. Kita buat primary key, kita pilih logical, kemudian kita pilih tipe datanya varchar. Varchar dengan nilainya misalkan kita buat 12. Baik, ini sudah ada ya kolomnya. Kemudian di bawahnya ada client name, kita istilahkan dengan nama, kita buat mandatory. Dan tipe datanya adalah varchar. Varchar dengan nilai 26. Kita tambahkan lagi kolomnya ada font, kita buat font. Kita buat mandatory. Kita buat tipe datanya numeric. Karena dia nomor telepon ya. Nilainya bisa jadi 18 atau enggak terserah lah. Dan juga ada kolom alamat, address tadi ya. Kita istilahkan dengan alamat. Kita buat mandatory dan tipe datanya adalah varchar dengan nilai 50. Baik, untuk tabel kliennya sudah kita buat. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi dengan nama invoice. Invoice tadi atributnya ada invoice number, kita istilahkan dengan kode saja. Kita buat primary key dan tipe datanya adalah varchar dengan nilai 12. Setelah itu di bawahnya kita buat invoice date, kita istilahkan dengan tanggal. Kita pilih tipe datanya date. Jadi ini tidak wajib ya, karena bisa jadi opsional. Kemudian tadi due date, jatuh tempo istilahnya ya, tempo. Ini juga sama, date ya. Setelah itu kita buat total. Total ini tidak wajib juga, karena dia harganya berubah-ubah. Kita buat varchar dengan nilainya 20. Kemudian tabel yang ketiga, kita buat barang. Atribut barang ada kode barang, kita istilahkan dengan kode biar lebih singkat dan tepat. Kita buat primary key. Tipe data yang digunakan adalah varchar dengan nilai 18. Kita tambahkan lagi atribut produk ya. Produk. Tipe data yang digunakan varchar juga. Nilainya adalah 40. Ini mandatory, ini wajib ya. Kemudian des, karena tadi bahasa Inggrisnya DESC, kalau dituliskan di situ nanti bisa error. Oleh karena itu kita istilahkan deskripsi. Tipe datanya adalah varchar dengan nilai 60. Ini mandatory juga. Kemudian satu lagi ada harga. Tadi price ya. Kolom price kita istilahkan dengan harga dan tipe datanya adalah varchar dengan nilai 12. Mandatory. Oke, ini sudah jadi kolom untuk barang. Tabel untuk barang. Selanjutnya tabel kuantitas. Atributnya ada tadi kita buat ID saja lah ya.
Kita buat primary key. Tipe data yang digunakan yaitu varchar dengan nilai 15. Selanjutnya ada tabel KTY. KTY ini dia quantity, kalau bahasa Inggrisnya. Quantity ini tidak wajib. Kita buat dia numerik karena dia berisi angka. Selanjutnya diskon kalau dalam istilah kita. Diskon ini tipe datanya varchar. Nilainya 6 saja. Setelah itu ada teks ya. Tipe datanya juga varchar. Nilai 6. Kemudian amount. Amount ini total keseluruhan harga dalam satu barang. Tipe datanya varchar dan nilainya adalah 15. Oke, setiap kolomnya sudah kita buat. Untuk langkah selanjutnya kita buat foreign key-nya. Karena setiap tabel ini masing-masing memiliki primary key, maka kita hubungkan setiap tabel ini dengan foreign key. Dari client ke invoice, foreign key-nya ada di tabel invoice. Kita apply. Nah, yang ini kita singkat jadi CLI biar lebih gampang ya. Oke, setelah itu dari invoice ke barang, foreign key-nya ada di tabel barang. Kita oke. Kemudian kita singkat jadi IVC underscore kode. Setelah itu dari tabel barang ke kuantitas, foreign key-nya ada di tabel kuantitas. Singkat jadi BRG, barang underscore kode. Baiklah, untuk physical database-nya sudah kita buat ya teman-teman. Setelah itu kita buat script codingannya untuk kita implementasikan ke dalam SQL command line ya. Nanti kita buat database serta menjalankan database-nya di situ. Baiklah, ini adalah codingan yang akan kita implementasikan ke dalam SQL command line. Jadi ini codingannya harus sesuai dengan physical database ini ya, supaya dia menghindari error. Ada dari tabel client di sini ada ID varchar 2 12. Kemudian nama kita buat nilainya 26. Phone number, alamat varchar 50, constraint CLI ID PK. Nah, ID ini adalah primary key. Jadi di sini kita buat constraint dengan using index enable. Selanjutnya ada tabel invoice. Kode varchar 12, tanggal, tempo, date. Ini tidak dibuat constraint ya, karena dia tidak wajib alias mandatory. Kalau yang kolom yang wajib ini harus dibuat constraint not null enable agar nilainya tidak kosong. Jadi ini berbeda ya antara yang mandatory sama yang tidak mandatory. Kalau misalkan ada bintang itu wajib ya not null. Kalau dia tidak ada bintang berarti opsional, bebas ya. Tergantung dia input datanya. Kemudian CLI ID. Nah, ini adalah primary foreign key dari suatu tabel. Ini adalah foreign key ya, client ID. Baru di sini kita buat alter tabel invoice add constraint
invoice CLI ID, foreign key-nya CLI ID. Jadi dia kalau dia ada foreign key, kita buat tabel yang baru, kita tambahkan satu tabel baru untuk bisa dia terhubung dengan foreign key. Setelah itu ada tabel barang. Oh ya, ini ID yang kita buat 12 sesuai dengan yang CLI ID yang di tabel klien. Tabel barang kodenya varchar nilai 18, produk varchar 2 40, deskripsi harga ini sudah sesuai ya. Barang 12. Setelah itu ada tabel kuantitas, ID varchar 15, quantity, diskon, tax amount ini tidak wajib ya. Kemudian barang kodenya ini adalah foreign key-nya. Setelah itu kuantitas ID. Kemudian alter tabel kuantitas add constraint KTI barang kode. Baik, ini sudah kita buat codingannya. Setelah itu kita akan salin codingan tersebut di Notepad ya. Kita buka aplikasi Notepad. Kita copy create table client. Kita buat komentarnya mengisi tabel client. Create tabel barang. Setelah itu tabel kuantitas. Nah, kita simpan dengan nama file UAS Raihan Mahdi 3D misalnya. Simpan dalam ekstensi SQL supaya nanti di SQL command line-nya bisa terbaca ya. Oke. Setelah itu kita buka SQL command line. Kita buka aplikasi SQL command line ya. Kita akan membuat database-nya di SQL command line ini. Untuk yang pertama kalinya kita akan connect database terlebih dahulu. Connect as sysdba. Masukkan username-nya Oracle, password-nya juga sama Oracle juga. Nah, ini sudah connect ya. Selanjutnya kita buat create user baru. Username dengan nama UAS Raihan Mahdi 3D. Identified by. Nah, ini identified ini di password yang harus dimasukkan, misalkan Raihan 00. Oke, user create, kemudian memberikan grant to user, grant all privilege ya, to UAS Raihan Mahdi 3D. Oh ya, tadi ada yang salah namanya. Seharusnya ini kita simpan dengan nama UAS Raihan Mahdi tabel. Ini jangan lupa simpan dalam bentuk SQL. Setelah itu kita connect UAS Raihan Mahdi 3D, lalu passwordnya kita masukkan. Oke, sudah connect ya. So user sekarang yang ini UAS Raihan Mahdi 3D.
Setelah terkonek, lalu kita masukkan filenya, kita jalankan program dari membuat database-nya. Tadi filenya adalah UAS Raihan Mahdi tabel.sql, kita jalankan. Oke, sudah dibuat tabelnya ya. Kita lihat keseluruhan tabelnya yang sudah kita buat. Yang pertama kita lihat dash client. Oke, ini sudah ada ya tabelnya, ada kolomnya ID, nama, phone, dan alamat. Setelah itu kita melihat tabel invoice. Nah, ini adalah tabel invoice ya. Jadi yang tidak wajib ini tanggal, tempo, dan total. Karena dia opsional ya. Tergantung situasi. Selanjutnya kita lihat tabel barang. Nah, ini dia tabel barang. Dan juga kita lihat tabel kuantitas. Oke, jadi seperti ini. Database-nya sudah kita buat. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengisikan setiap kolom pada tabel tersebut. Kita buka kembali notepad-nya. Kita simpan dengan nama file baru. Isi UAS Raihan Mahdi .sql pastinya. Kita buat perintah mengisi kolom pada klien dengan kolom ID, nama, phone, dan alamat. Nah, ini sesuai dengan nama kolom pada database. Kita masukkan insert into client values. Ya, ini values-nya, ini isi nilai setiap kolomnya. Yang pertama ID-nya misalkan 003. Kemudian namanya Syarif. Nomor teleponnya 628564774. Terus alamat di Jalan Mangga 2. Nah, biar lebih cepat kita copy saja ke bawah, lalu kita masukkan sesuai ketentuan pada setiap kolomnya. Misalkan ini 004, lalu kita buat namanya Nabila. Kemudian nomornya 0823 8706. Alamatnya misalkan di Jalan Kemayoran. Oke, ini baru tabel klien. Setelah itu kita isikan tabel invoice. Invoice ini ketentuannya, kolomnya itu ada kolom kode, tanggal, tempo, total, dan juga foreign key-nya client ID. Insert into invoice. Misalkan kodenya itu INV 0101110. Kemudian tanggal kita buat 15 Desember 2020. Terus tanggal jatuh tempo, due date, kita misalkan 20 Desember 2020. Total ya tergantung ya, opsional.
Kemudian sesuai nama kliennya, kita masukkan 003. 003 ini berarti nama Syarif ya. Lanjut, invoice kita masukkan INV 0101120. Tanggal pembeliannya misalkan 14 Desember 2020, kemudian jatuh tempo misalkan 18 Desember 2020. Totalnya kosongkan saja ya. Nah, untuk client ID-nya 004. Setelah itu kita membuat mengisi kolom pada barang. Oke, barang. Dengan kolomnya ada kode, produk, kemudian deskripsi, harga, kemudian invoice code. Oke, kita masukkan insert into barang. Kode barangnya misalkan 01A. Produknya adalah baju sekolah. Deskripsi misalkan seragam sekolah SMA. Harga misalkan 250.000. Invoice code-nya misalkan 0110. Berarti si Syarif ini dia membeli baju sekolah, terus apalagi yang dibeli si Syarif itu. Nah, kita tambahkan lagi 01B. Nama produknya kita buat dasi sekolah. Ini juga sama, dasi sekolah. Harganya 45.000. Nah, ini masih sesuai dengan invoice code-nya masih 0110, berarti masih punya Syarif ya. Nah, apalagi yang dibeli si Syarif? Kita tambahkan lagi 01C, kemudian sepatu sekolah. Deskripsinya juga sama. Harganya misalkan 750.000. Nah, invoice code-nya masih sama. Oke. Lalu kita tambahkan data yang lain dengan invoice code yang lain juga. Misalkan 02A ada tas sekolah. Deskripsinya tas merek Ardiles. Harga misalkan 250.000. Invoice code-nya 01120. Berarti ini Nabilah yang membelikan ini ya. Terus dia mau beli apa lagi? Nah, kita tambahkan lagi 02B. Kita masukkan dia namanya buku tulis. Terus kita tambahkan data yang lainnya, buku tulis. Buku tulis deskripsinya buku Sinar Dunia.
harganya 50.000. Oke, jadi Syarif membeli 3 barang ya. Ada baju sekolah, dasi sekolah, sama sepatu sekolah. Sedangkan Nabilah dia membeli tas sekolah sama buku tulis. Jadi untuk yang invoice code ini dia bergantung ya pada apa yang dibeli si Syarif ini sesuai nama pembeli, nama kliennya. Oke, selanjutnya kita buat kuantitas. Mengisi kolom pada kuantitas dengan kolom ada ID, kemudian ada quantity ya, KTY disingkat. Kemudian ada diskon. Lalu ada tax. Lalu ada amount. Amount. Setelah itu barang kode barang. Nah, buat scriptnya insert into kuantitas. ID-nya misalkan 101, kuantitinya kita buat 2. Diskon kita buat 15%. Lalu teksnya 10%. Amount harganya 425.000. Kode barangnya 01A. Kita tambahkan lagi kuantitas 102, kuantitinya sama. Yang ini kita kosongkan misalkan ya, kosong, kemudian ini juga kosong. Harga misalkan 90.000. Ini untuk yang kode barangnya 01B. 01B ini dia dasi sekolah ya. Berikutnya ID 103, diskon 30%, kemudian teksnya 10%. Harga 1.050.000. Ini kode barangnya 01C. Jadi ini sesuai dengan sepatu sekolah. Insert into kuantitas, kita tambahkan lagi kolomnya 104. Kita buat diskonnya 25% misalkan. Baru teksnya 5%. Harga misalkan 225.000. Berarti ini sesuai dengan 02A. Berarti ini tas sekolah. Nah, kita tambahkan satu kolom lagi dengan ID-nya 105. Kemudian ini kita buat kosong saja. Lalu harganya kita buat 100.000. Ini 02B. Nah, berarti ini sesuai dengan tabel barang. Jadi ini ada kesamaannya ya. Untuk yang 01A, 1B ini adalah foreign key dari kode barang. Jadi ini sesuai dengan kolom-kolomnya ya. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan dengan nama isi uas raihanmahdi.sql. Setelah itu kita masukkan filenya ke dalam SQL command line, lalu kita jalankan programnya. Isi uas raihanmahdi.sql. Oke, sudah dibuat ya. Setelah itu kita lihat keseluruhan kolom yang sudah dibuat dan tekan select bintang from client. Oke, ini sudah ada nama-namanya. Oh ya, ini agak sempit ya. Kita buat set
line size-nya misalkan 6000 biar lebih luas dan tidak sempit mata. Kita masukkan lagi select bintang from client. Baik, ini sudah ada ya. ID 03 Syarif pun alamat. Kemudian select bintang from invoice. Oke, sudah ada ya. Setelah itu pada tabel barang. Oke, ini sudah ada tabelnya ya. Ada baju sekolah, seragam sekolah, invoice. Setelah itu kita lihat tabel kuantitas. Oke, ini jadi begini ya. Oke, seluruh kolomnya sudah terisi. Untuk langkah selanjutnya yaitu menampilkan beberapa faktur yang menampilkan faktur sesuai dengan foto yang ada di sini. Yang ini adalah sales invoice. Jadi yang diperlihatkan tuh ada tabel ini kode misalkan. Ada kode invoice, kemudian produk, kita tambahkan aja, kita lihatkan tabel nama misalkan, nama, kemudian invoice code, info client number ya, selanjutnya ada produk, deskripsi, kuantitas, harga, diskon, teks, dan juga amount. Nah, jadi kita buat codingannya untuk memperlihatkan tabel sesuai yang ada di faktur ini. Kita buka kembali notepad-nya. Kita buat nama file baru. Namanya tampil UAS raihanmahdi.sql. Untuk beberapa tabel yang akan kita perlihatkan ya, kita memilih beberapa kolom. Setelah itu kita pilih kolom dari mana tabel itu berasal dan di mana dia berada. Kita masukkan scriptnya, select. Yang pertama itu kode invoice ya, ifc kode. Kemudian ada kode barang. Kemudian ada produk. Kemudian ada deskripsi. Kemudian ada kuantitas ya, quantity. Kemudian harga dari suatu barang. Setelah itu diskon. Setelah itu teks. Setelah itu amount. Nah, yang dipilih kolom ini masing-masing kolom berasal dari from. Nah, from kita buat from, dari tabel manakah dia berasal. Yang invoice code ya. Oh ya, nama klien dulu ya. Kita tambahkan cli.id, kemudian cli.nama. From client cli invoice ifc. Nah, jadi ini klien ini disingkat jadi CLI, invoice jadi IFC. Barang, baru kuantitas. Ini asalnya dari keempat tabel tersebut. Where, di mana
yang diurutkan yaitu IFC kode sama dengan barang.ifc underscore kode and barang.kode sama dengan kti.barang kode. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Kita masukkan nama filenya, tampil uas raihanmahdi.sql. Oke, kita lihat jadi di sini yang diperlihatkan ada kode invoice, kemudian ada kode barang, produk, deskripsi, kuantitas, harga, diskon, teks, dan juga amount, total harga secara keseluruhan. Nah, coba kalau misalkan ini ada ID sama nama. Ini coba kita hilangkan client ID ini. Lalu kita jalankan lagi. Nah, ini dia. Jadi dia ada lebih dari 2 kolom walaupun isinya sama ya. Jadi yang memiliki invoice code-nya 01011110 ini punya Syarif berarti. Jadi Syarif ini dia membeli baju sekolah, dasi sekolah sama sepatu sekolah. Dan di sini adalah harga-harganya. Kemudian untuk yang invoice code-nya memiliki kode 01011120 berarti ini punya Nabila. Dia membeli barangnya ada tas sekolah sama buku tulis. Dan ini adalah harga-harganya. Oke, saya rasa tahapannya sudah sampai di situ. Hasilnya sudah kita perlihatkan ya, sudah kita tampilkan. Dan demikianlah video proses pembuatan database berdasarkan faktor yang sudah kita rancang mulai dari normalisasi database, kemudian pemodelan data, pembuatan ERD dan juga physical database serta diimplementasikan ke dalam SQL command line. Kurang lebih seperti itu caranya ya. Buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video dari saya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.